Dan pemirsa, untuk membahas apakah benar sudah ada ancang-ancang, bagaimana pula lobby-lobbynya, sudah bersama kami pagi hari ini di studio Metro TV ada Pak Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem, kemudian ada Rahayu Saraswati, Mbak Sarah, Waketum Partai Gerindra, kemudian ada yang di ujung sana, jauh tapi tetap dekat Prof Ikram Nusa Bakti, ada pengamat politik. Pagi hari ini akan membahasnya khusus untuk Anda pemirsa. Baik, selamat pagi, Bapak dan juga Mbak Sarah. Mungkin saya mau ke Mbak Sarah dulu ya, karena tadi kita baru saja melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo begitu. Kalimatnya adalah kami ingin merangkul semua kekuatan. Ini maksudnya merangkul lawan politik juga, dan apakah sudah ancang-ancang ke sana? Bahkan sejak debat yang kelima ya, debat terakhir, Pak Prabowo sudah sangat clear bahwa beliau menyampaikan itu gamblang akan merangkul semua karena beliau mau menjadi presiden bagi seluruh warga negara Indonesia, bangsa Indonesia. Artinya bahkan yang bukan pendukung beliau pun beliau akan memperjuangkan hak dan nasib mereka juga. Dan itu pun terbuka sebenarnya, bahkan sebelum debat-debat pun dari awal sebenarnya beliau sudah beberapa kali menyampaikan bahwa untuk Indonesia bisa menjadi negara maju, Indonesia emas 2045, para pakar di seluruh dunia menyampaikan Indonesia ini bisa sampai ke situ, bahkan menjadi negara top 5 ya, bukan G20 lagi tapi G5 gitu ya. Tapi dengan satu syarat, yaitu persatuan elit-elit Indonesia. Penjajakannya sudah dimulai. Dan itu sudah termasuk dari, kita bukan soal penjajakan, kita sudah membuka karena kan the ball is in their court. Ya, bolanya itu ada di pihak koalisi yang lainnya, yang dimana kita menghormati proses yang berjalan saat ini secara internal, mau itu di partai masing-masing maupun juga internal di koalisi masing-masing. Dan kita membuka pintu lah istilahnya bagi siapapun, dan justru memang ada penjajakan untuk komunikasi. Karena kembali lagi kita mau untuk ini take off langsung gitu ya, karena kalau misalkan hasil dari, tentunya kita juga menunggu hasil dari KPU sekali lagi, tidak langsung serta-merta hanya dari quick count. Semua tahu ini adalah bukan pertama kalinya kita pemilu, kita harus menunggu hasil akhir dari KPU, dan kita menghormati semua proses hukum yang mungkin ingin dilakukan atau dijalankan oleh pihak yang lainnya. Itu adalah hak setiap warga negara dan setiap pihak. Tetapi kalau misalkan hasil dari akhir KPU itu masih sama seperti sekarang dengan quick count, dan dari hasil data yang kami sedang himpun saat ini juga, tentunya kita sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dan kerjasama. Terbuka untuk menjalin komunikasi dan kerjasama. Pak Taslim, sejauh ini kalau di koalisi Anies Muhaimin bagaimana Partai Nasdem? Ya, kalau komunikasi dan kerjasama itu kan sebuah keniscayaan. Tetapi kami 01 sejauh ini masih terus bekerja untuk masukkan data-data, juga kita menginventarisasi semua bentuk penyimpangan dan pelanggaran, dan pemilu ini kan belum selesai. Kita lihat nanti, tetapi saya mau menyambut Mbak Sarah, kalau komunikasi dan kerjasama itu ya kita sebagai anak bangsa harus saling bekerja sama. Ya, betul. Tetapi untuk yang lain masih terlalu jauh. Kami mau konsentrasi sampai selesai rekapitulasi manual KPU yang memang dipersyaratkan oleh PKPU. Kami posisinya di situ, dan kita terus bekerja, kawan-kawan di daerah juga terus mensuplai data. Nanti kita akan pilih-pilih yang mana ke proses hukum, mana ke yang lain. Pada prinsipnya kami ingin memanfaatkan semua peluang yang diberikan oleh konstitusi, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Artinya menunggu hasil quick count begitu ya. Saya mau ke Prof Ikrar. Prof, walaupun kita masih menunggu hasilnya begitu ya, tapi seandainya memang presiden dan wakil presidennya nanti adalah yang resmi adalah Prabowo dan juga Gibran begitu. Kalau kita melihat dari Nasdem sendiri yang memang di luar dari partai pengusung, secara matematika akan lebih menguntungkankah jika bergabung dengan 02 atau seperti apa? Jadi begini ya, saya melihatnya dari sisi teoritik juga ya. Kita tahu kalau namanya kita bersaing di dalam suatu pemilihan umum, dan yang menang itu akan membentuk kabinet, ya sebenarnya yang kalah ya sebaiknya di luar. Kenapa di luar? Karena biar bagaimanapun dalam sebuah demokrasi itu membutuhkan balancing, checks and balance, dan itu oposisi itu penting. Ya. Oposisi itu jangan kemudian Anda pikir apa yang dibuat pemerintah itu akan dihantam terus, nggak begitu. Ya, biar bagaimanapun yang namanya partai-partai di parlemen, ya, ini Mbak Sarah juga mungkin tahu ya, itu nggak ada cerita bahwa mereka itu gontok-gontokan, enggak. Yang ada itu kerjasama terus ya. Iya. Pembuatan undang-undang mereka juga kerjasama ya. Kemudian mau jalan-jalan ke luar negeri juga sama-sama. Ya. Bahkan kalau ada temennya yang susah,
misalnya kekurangan suara itu juga bahkan bisa dibantu juga gitu kan. Jadi begitulah yang terjadi, itu yang namanya elit politik tuh begitu. Nah begini, kalau dikatakan misalnya bahwa dalam sistem presidensial itu nggak ada oposisi, ada ya. Saya beri contoh misalnya di Amerika Serikat ya, itu mereka benar menggunakan two party system ya. Kita nih sayangnya menggunakan multi party system dan nggak ada yang dominan ya. Kalau kita misalnya menggunakan two party system dengan multi party system dengan two party dominance, mungkin akan lebih mudah juga. Siapa yang akan bergabung ini itu akan ke situ, yang ini juga akan ke situ. Kita ini memang suatu sistem di mana multi party system dan kemudian tidak ada ikatan ideologis. Saya beri contoh gini ya. Kalau secara logika saya ya, kalau misalnya sekarang Gerindra menang ya, itu yang memang pantas masuk ke gabungan pemerintahan dengan Gerindra itu Nasdem ya, Golkar, Demokrat ya. Kenapa? Karena memang akar mereka satu, yaitu Golkar gitu kan. Tapi kalau kemudian mereka juga menggabungkan partai-partai lain dengan ideologi yang berbeda, nah itu tadi ya, kalau istilah katanya ada pemerintahan gotong royong, buat saya itu yang nggak benar sebetulnya ya. Biar bagaimanapun ya, kalau dalam sistem parlementer itu kan misalnya ini kabinet, ini kemudian ada the shadow government ya, jadi pemerintahan bayangan. Kalau ini ada menteri luar negeri ya, ini foreign minister, ini ada shadow foreign minister di dalam oposisi. Jadi itu akan jalan tuh. Misalnya foreign minister bilang begini ya, menteri luar negeri ngomong gini, shadow foreign minister itu juga akan mengkritik itu benar atau enggak. Tapi kalau benar dia akan mendukung. Itulah jalannya pemerintahan seperti itu. Nah, maaf, saya tambah dikit ya. Boleh. Nah, kasus dalam pemerintahan Jokowi khususnya 2019 ya, dengan mengajak Gerindra masuk ke dalam itu, memang bagus, dan PAN ya, itu bagus memang untuk rekonsiliasi, untuk politik akomodasi dan sebagainya. Tapi itu tidak baik di dalam sistem pemerintahan karena tidak ada yang namanya balancer. Ya, tidak ada penyeimbang di dalam parlemen ataupun dalam pemerintahan itu. Oke, jadi penyeimbang itu penting kalau menurut Prof. Fikrar ya, dan sesuai dengan teorinya. Tapi kemarin ini kan Pak Taslim ya yang bicara kalau ada rencana antara Surya Paloh dan juga Megawati akan bertemu. Jadi sebenarnya ini arahnya tuh mau kemana Pak Taslim? Iya, jadi saya katakan dari awal, silaturahmi dan pertemuan itu dengan siapa saja bisa. Pak Surya kan terbuka, tetapi kita mau fokus dulu sampai rekapitulasi manual berakhir. Banyak sekali yang tanya saya, jangankan dengan Mega, dengan kita pernah ke Hambalang, Pak Prabowo pernah datang setengah hari sampai makan dan segala macam. Silaturahmi itu sebuah keniscayaan. Karena itulah negara ini akan besar, karena kita masyarakat yang plural dan majemuk. Tetapi sikap-sikap politik itu kan nanti akan ditentukan oleh rapat-rapat. Jadi kami senantiasa fokus dulu, kita nggak terpengaruh kepada quick count, kita fokus dulu menerima data-data dari kawan-kawan dari daerah yang seperti saya bilang tadi, kita pilah-pilah baik di posko TKN maupun di partai masing-masing. Itu nanti setelah ada pengumuman resmi baru kita akan berbicara kita mau kemana. Tapi lebih cenderung kemana? Menjadi seorang balancer atau bergabung? Nasdem itu dari awal itu membangun sikap kritis dan konstruktif, ya, kritis dan konstruktif. Kita 10 tahun bersama Pak Jokowi kita tetap kritis, ya kan? Tapi kita juga konstruktif. Jadi kita ada di situ. Baik, nanti kita masih akan melihat berarti ya arahnya setelah real count-nya baru bisa agak lebih jelas begitu ya. Nah, saya mau ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, walaupun memang terbuka untuk semua, membuka peluang kerjasama, penjajakan segala macam. Tapi kita kembali deh ke hasil quick count. Ini yang menarik adalah fenomenanya hasil presidennya dan cawapresnya ini unggul 02 kan sampai dengan sekarang. Tapi partai pengusungnya ada di peringkat ketiga, kesalip PDIP dan juga Golkar. Apa yang Anda lihat di sini? Kenapa kok bisa kesalip? Bukan kesalip, kan sebenarnya dari 2019 juga posisinya di situ. Cuman waktu itu sempat naik. Sempat. Ya, sempat sebelumnya sempat ada naik. Dan saya mau ingatkan, saat ini saya makanya bawa laptop karena saya masih mau cek data langsung supaya nggak salah ngomong juga. Yang baru masuk itu baru 8,95% di KPU. Sejauh ini?
Ya, jauh banget nih. Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan. 1/10 juga belum. 1/10 aja juga belum gitu. Jadi agak susah untuk kita mengomentari data yang 8,95%. Masih terlalu kecil dan belum signifikan kecil begitu, banget. belum Kita bisa aja kalau diukur. misalkan ngomongin quick count aja nggak mungkin kalau misalkan belum 75%. Kalau dari versi quick count-nya seperti sudah ada yang lebih dari berapa ya kemarin 70 sekian persen sudah. Sudah ada. Nah, itu kan quick count-nya itu pun juga hanya dari 2000 sekali lagi ya. Itu kenapa kita semua menyampaikan mau itu Pilpres maupun Pileg harus menunggu hasil dari akhir. Pak Prabowo pun juga bicara Pilpres juga harus menunggu hasil akhir KPU untuk hasil. Dan kalau misalkan Pilpres ya mungkin karena 3 paslon ya. Lebih mudah ini ya dan lebih cepat. 18 partai. Betul. Dan ratusan caleg, ribuan. Kalau ratusan itu maksudnya di satu di satu TPS gitu ya. Jadi ini yang kembali lagi bukan mendelegitimasi apa yang sudah ditampilkan, tetapi dari kita sangat menghormati ini kan PDI Perjuangan dan Golkar adalah 2 dari partai yang dikatakan tertua paling senior lah yang ada di Indonesia. Mereka tuh udah intergenerational, udah mendarah daging dari nenek moyang sampai ke anak cucu gitu ya. Udah setengah abad. Sedangkan kita partai yang baru yang misalnya Gerindra juga baru dari tahun 2008 bisa ke titik menjadi salah satu partai terbesar, 5 terbesar itu sudah luar biasa mau Gerindra maupun juga Nasdem. Dan saya rasa kalau misalkan bicara kesalip ya kembali lagi semua yang sebelum-sebelumnya kan juga survei yang itu saya rasa tergantung hasil-hasil di akhir juga ya. Kita menghormatilah bagaimanapun juga hasil akhir di KPU itu adalah suara dari rakyat dan lebih kita official, yang lebih resmi gitu ya. Sangat, dan di situ resmi dari rakyat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.